Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Zen dalam pembelajaran Al-Quran. Hari ini kita akan mempelajari sekilas atau sedikit tentang kandungan surat Al-Ghasiyah, yaitu surat ke-88 di dalam urutan mushaf, yang ditulis setelah surat Al-A'la atau Sabihisma, yang menceritakan tentang penyucian jiwa. Kemudian barulah Al-Ghasiyah, sesudah Al-Ghasiyah surat Al-Fajr. Surat Al-Ghasiyah ini adalah surat Makiyah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. Dan surat Al-Ghasiyah ini sekilas berbicara tentang kiamat dan pembalasan atau ganjaran menanti manusia di sana. Surat ini mengandung kecaman terhadap mereka yang tidak mempercayai dan tidak mengambil pelajaran dari Allah. Dan kemudian manusia dibagi menjadi dua bagian. Sebagian penduduk neraka yang sangat menderita luar biasa digambarkan oleh surat Al-Ghasiyah ini. Dan kemudian sebagiannya adalah orang-orang ahli surga yang mendapatkan kebahagiaan atas hasil kerjanya di dunia. Bagi yang mereka tidak percaya, mereka ditantang oleh Allah untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan di alam semesta. Dan buktikan apa yang Allah jelaskan itu. Dan harusnya apabila sudah menemukan yang luar biasa dari Allah, tantangan Allah itu, mereka harusnya beriman. Tetapi kalau orang kafir tetap saja tidak. Maka surat Al-Ghasiyah itu dibuka dengan sebuah pertanyaan yang bukan memerlukan jawaban, tapi sebuah pertanyaan untuk menggugah hati. Pertanyaan itu sebenarnya harusnya orang kafir yang ditanyakan tentang kiamat, tetapi diarahkannya pertanyaan ini kepada Nabi Muhammad atau kepada kita semua. Karena saking enggaknya Allah, saking sudah tidak memungkin, orang kafir itu sudah tertutup. Namanya juga kafir, tertutup. Maka sama dengan kita kesal dengan seseorang, tidak, saking sebelnya kita sudah tidak mau ngomong lagi dengan orang itu, ngomongnya dengan orang lain dengan maksud menyindir. Jadi demikianlah kira-kira surat Al-Ghasiyah. Untuk itu mari kita dengarkan bacaan surat Al-Ghasiyah yang dibaca oleh Syekh Abdurrahman Al-Lausi, salah satu imam dari kota suci. Kita dengarkan beberapa ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat. Nama lain hari kiamat itu banyak sekali. Salah satunya adalah Al-Ghashiyah, yaitu sebuah kejadian yang menggambarkan kiamat itu sangat dahsyat, sampai kedahsyatannya itu bisa menghilangkan ingatan dan kesadaran manusia. Di ayat-ayat yang lain digambarkan sampai ada orang yang hamil, keguguran, bahkan tidak peduli lagi dengan keluarganya, dia lari sendiri karena saking menderitanya di hari kiamat. Wujuhu yawma idin khasi'ah. Hari itu digambarkan banyak muka. Kenapa muka? Bukan disebut langsung orang, karena muka itu perwakilan dari orang, keseluruhan orang. Kita bisa mengenali seseorang walaupun badannya tertutup semua, tapi mukanya kelihatan, oh si dia. Tapi kalau dibalik, mukanya ditutupin, badannya yang nampak seluruhnya, kita belum tentu bisa mengenalinya. Maka digambarkan oleh Allah dengan mengatakan wajah, karena wajah itu menggambarkan totalitas seseorang biasanya. Pada hari kiamat nanti, banyak orang yang wajahnya tertunduk hina. Kenapa? Karena dibongkar semua oleh Allah kehinaan, kedurhakaannya, kebohongannya waktu di dunia. Maka dia menjadi nampak semuanya. Sama dengan kita melakukan kebohongan, terus kemudian kebohongan kita diketahui oleh orang-orang yang kita bohongi. Kita akan malu. Nah, di sana Allah buka semuanya. Kenapa dia tertunduk juga? Karena amilatun, kerja keras. Amilah itu beda dengan amil, amal biasa. Tapi kerja keras, nasibah yang melelahkan, ternyata sia-sia. Kerja keras yang sibuk mencari uang, bekerja, katanya demi anak dan keluarga, sampai lupa sholat, lupa beribadah. Ternyata sia-sia belaka di sana. Hanya membuat lelah. Kelak ia akan masuk neraka yang sangat panas. Di neraka akan diberikan minuman air dari sumber mata air yang sangat panas. Di dalam Al-Quran dijelaskan min gislin, minuman yang panas itu seperti besi yang dilelehkan,
kemudian dituangkan ke mulutnya sampai mukanya terbakar saking panasnya. Naudzubillah ya Allah, jangan sampai kita seperti ini. Anak sekalian, kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka dan diberikan minuman seperti ini. Di neraka tidak ada makanan. Laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan. Illa min dari, kecuali ada sebuah pohon yang berduri. Yang berduri itu menurut para ahli tafsir, binatang saja tidak mau memakannya pohon yang berduri. Bahkan ada yang mengatakan kalau karena itu berduri, dimakan akan nyangkut di tenggorokan. Dikeluarkan susah, ditelan tidak bisa, menderita luar biasa. Bukan hanya itu. Lihat pada ayat 7-nya. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu tidak akan membuat gemuk dan tidak bisa menghilangkan lapar. Padahal kalau makan itu untuk mendapatkan gizi sehingga badan kita menjadi tambah bertumbuh, yusmin. Tapi di sana makanan itu tidak bergizi, wala yughni min ju' dan tidak menghilangkan lapar. Makanan kita kan kalau kita habis makan kenyang. Kalau di sana tidak membuat kenyang, tidak membuat gemuk, kita tetap menderita luar biasa. Naudzubillah, udah minumannya seperti besi yang dilelehkan, dituangkan ke mulut kita akan terbakar. Naudzubillah. Naudzubillah. Tapi di sana ada juga banyak muka yang berseri-seri, bahagia sekali. Kenapa? Karena hasil kerjanya di dunia itu membuat dia ridho, membuat dia puas. Karena balasan dari Allah yang luar biasa. Diberikan kepuasan luar biasa oleh Allah atas kerjanya yang luar biasa itu. Sehingga dia merasa bangga. Di surga, walaupun di surga kelas manapun, dia akan merasakan sangat cukup di situ. Karena dia sangat ridho dengan hasil kerjanya. Mereka berada di surga yang tinggi. Di surga itu kita tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Lagho, kita di sini sering banget mendengarkan perkataan, menyaksikan perbuatan yang tidak berguna dan sia-sia. Bahkan apa itu yang namanya prang-preng. Bukan hanya itu tidak berguna, itu bahkan mengganggu dan berdosa. Di surga tidak ada perbuatan yang tidak berguna. Tidak ada suara yang kita dengarkan yang tidak bermanfaat. Jadi ciri kebahagiaan itu tidak ada perbuatan, menyaksikan perbuatan, perkataan yang tidak berguna. Jadi surga itu indah. Ada mata air yang mengalir. Di surga itu ada surur. Surur itu seperti tempat tidur, tapi bisa buat duduk. Maka disebut tahta. Jadi bisa dilipat untuk duduk, bisa buat tidur. Surur itu bisa berarti balai, tempat tidur. Tapi marfu'ah, yang bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa ditinggikan. Sehingga dari tempat itu bisa melihat tempat yang di jauh di bawahnya. Seperti kita naik ke puncak, melihat di bawah indah banget. Taripi dari tempat-tempat duduk dan tempat tidur itu. Alangkah indahnya di surga. Dan di surga sudah disediakan di sekitar kita gelas-gelas yang terletak di dekat kita. Yang kata sebagian tafsir, gelas itu tidak perlu pegangan gitu. Sudah disiapkan berbagai macam minuman. Bahkan di dalam ayat lain, buah-buahan pun rendah, kutufuha daniyah. Rendah, tidak perlu memanjat. Bahkan ada yang menyebutkan buahnya mendekati kita kalau kita pengen. Rantingnya saking rendahnya sehingga kita tidak perlu lelah di dalam surga. Ya Allah, betapa indahnya seandainya kita semua berada berkumpul bersama-sama ya nak di sana. Bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dan jangan sampai ada di antara kita yang akan masuk neraka. Bantal ditata, tinggal kita nyandar di mana saja, indah betul. Wazarabiyu mabsusah. Zarobi itu artinya permadani lembut yang halus. Kalau kita permadani lembut halus biasanya Turki ya. Ini zarobi itu lembut, halus, tempat kita duduk, tempat kita berdiri sangat indah untuk bagi mereka yang berada di surga.
Ya Allah, alangkah indahnya surga. Padahal ini cuma sebuah ungkapan, penggambaran, pemisalan surga dan neraka yang Allah gambarkan. Yang sesungguhnya itu jauh lebih dari itu. Karena ini hanya penggambaran aja supaya bisa ditangkap oleh akal manusia biasa. Dengarkan. Setelah Allah menjelaskan surga dan neraka dan kiamat di sebelumnya, Allah menantang orang-orang yang tidak percaya akan ciptaan Allah itu, akan ketentuan Allah bahwa ada surga dan neraka. Silakan pikirkan Allah. Allah menantang kita, silakan pikirkan. Afala yanzuruna ilal ibil. Tidakkah kau perhatikan tentang onta, kaifa khuliqat, bagaimana onta diciptakan? Ada 4 hal yang Allah tantang agar manusia itu berpikir. Mari kita dengarkan baik-baik. Bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, Allah menantang kita untuk memikirkan ciptaannya, yaitu 4 hal. Yang pertama, unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana ditinggikan tanpa tiang, tanpa tali gantungan, tidak ada keretakan, kata Al-Quran. Gunung-gunung ditancapkan sebagai pasak bumi, yang apabila gunung itu dicabut, diambil oleh manusia, akan terjadi kerusakan luar biasa di muka bumi. Dan kemudian bagaimana bumi dihamparkan, katanya bumi ini bulat, tapi lihatlah air yang ada di permukaan bumi tidak tumpah. Bagaimana manusia berdiri tegak, tidak condong, bagaimana benda-benda tidak melayang di atas bumi. Tentu ada sesuatu desain yang luar biasa yang Allah ciptakan, yang itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada penciptaan yang luar biasa. Bahkan satu hal saja, wa ilal ibil, dan bagaimana dengan onta itu diciptakan. Kita tahu onta itu adalah makhluk yang luar biasa. Binatang yang dibuat badannya besar, kakinya panjang, lehernya juga panjang, matanya agak ke atas dan sedikit ke belakang, ada rambutnya cukup tebal, telinganya juga ada bulu-bulunya, begitupun hidungnya. Sehingga apabila mereka berjalan di padang pasir, dengan kakinya permukaannya yang tebal, dia bisa berjalan walaupun di pasir, bahkan bisa berlari. Kalau kita kan susah lari di pasir, kalau onta bisa lari di pasir dengan gampang. Bahkan di tengah badai. Dan apabila badai datang, maka bulu-bulu yang di mata, di telinga, di hidung tadi menyelamatkan dia. Karena badai itu sangat pekat, apalagi kalau badai pasir di sana kan. Saya pernah lewat kota Mekah Madinah itu di tengah jalan istirahat, badai pasir datang, untung di mobil, kalau enggak, waduh, kena hidung bahaya itu. Pasir berterbangan. Bahkan pernah badai sangat besar ketika lagi di Masjidil Haram. Badai sangat besar, badai pasir. Nggak lama kemudian disusul badai hujan yang sangat deras dengan angin yang sangat kencang sehingga sebuah kren besar dalam proses pembangunan itu roboh, jatuh. Karena saking kerasnya badai. Nah, onta itu luar biasa. Dia bisa jalan di badai. Dan bahkan bukan hanya itu, onta itu luar biasanya. Onta itu bisa tidak memerlukan minum 2 bulan ketika di musim dingin dan makanannya basah. Dia tidak perlu minum 2 bulan kuat. Dan kalau makanannya kering, dia bisa 2 minggu tanpa minum. Tapi hebatnya, ketika nanti dia sudah menemukan air, dia akan minum banyak. Badan yang tadi susut karena tidak minum, itu dalam waktu yang sangat singkat, badannya bisa kembali gemuk seperti semula dalam waktu yang singkat. Ini kan tidak mungkin desainnya asal-asalan. Dan tidak mungkin onta yang membuat tubuhnya sehebat itu. Pasti ada yang maha menciptakan. Dialah Allah yang maha menciptakan. Dan kita disuruh memikirkan bagaimana benda kok kayak seperti pelembungan begitu ya. Seperti balon, cepat gemuknya. Dan onta itu begitu besar, dia sangat tunduk, bahkan kepada anak kecil dia bisa dituntun. Dan onta tidak mau berbohong. Kalau dia tidak kelelahan, dia tidak mau duduk istirahat. Dia akan berdiri walaupun beban berat di pundaknya. Sehingga onta ini bisa buat bawa beban yang sangat berat, jalan di padang pasir yang keras, dan berbadai, itu bisa. Nah, Allah meminta kita untuk memperhatikan itu. Nah, setelah itu coba renungkan. Nah, apabila kita sudah merenungkan, silahkan orang-orang kafir yang tidak percaya renungkan itu. Bagaimana Allah ciptakan? Apakah itu mungkin dengan sendirinya ada? Pasti jawabannya tidak mungkin. Pasti ada yang maha menciptakan, maha luar biasa.
Dan kemudian yang maha luar biasa itu mengatakan, siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikannya di surga. Siapa yang berbuat jahat akan mendapatkan balasannya di neraka. Neraka sudah dijelaskan di ayat ini dan di banyak ayat yang lain. Surga sudah dijelaskan di banyak tempat yang di ayat lain. Dan apakah ini sudah sampai di telinga kita? Rasulullah ketika lewat pernah mendengar seorang perempuan membaca surat Al-Ghasiyah ini. Hal ataka hadisul ghasiyah? Rasulullah menjawab, iya, saya mendengarnya, sudah mendengarnya. Dan kita pun disunnahkan apabila mendengar orang membaca hal ataka hadisul ghasiyah, kita jawab, iya, kita sudah mendengar berita tentang kiamat. Dan insya Allah kita akan mematuhi perintah Allah. Untuk kita yang mengajak orang lain untuk memberi peringatan, kita hanya diperintahkan oleh Allah menyampaikan peringatan. Tapi ingat, kita hanya pemberi peringatan. Kita tidak boleh memaksakan mengajarkan agama kita. Maka tidak dibenarkan apabila umat Islam mengajarkan Islam dengan kekerasan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Islam diajarkan dengan paksaan dan pedang. Tidak, ini Al-Quran mengajari kami semua bahwa umat Islam hanya memberi peringatan. Dan apabila peringatan itu tidak diterima, serahkan kepada Allah seperti dijelaskan oleh ayat-ayat berikut. Ya, kita hanya pemberi peringatan. Kita tidak punya kekuasaan untuk memaksa mereka. Kalau tidak percaya, biarlah Allah yang akan mengazabnya. Insya Allah. Jadi Allah yang sudah menjelaskan, biarlah Allah yang menghisab mereka. Biarlah Allah yang akan memberikan balasan dan perhitungan. Tidak boleh memaksa. Nana sekalian, di akhir penjelasan ini mari kita berdoa semoga orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, sahabat kita Allah sayangi, Allah ampuni dosanya. Dan akan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Diselamatkan dari api nerakanya yang menakutkan ya Allah. Naudzubillah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu yang sebenar sesungguhnya. Mohon maaf kepada Allah kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.